Baik, sebelum saya mulai, mungkin saya mau izin cek sound dulu bersama pembicara kita, Bu Fitri, Mbak Fitri. Mohon maaf, apakah suara saya Tes, terdengar? tes, tes, tes. Oke. Oke, oke, aman. Oke, baik. Baik, mungkin kita mulai saja. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar pada hari ini. Sebelum kita mulai acara webinar pada hari ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa terkendala satu apapun. Saya pimpin doa. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekali lagi saya sampaikan selamat datang Bapak Ibu teman-teman peserta semua. Sekarang sudah hadir bersama kita pembicara kita dan juga Bapak Rektor tercinta Universitas Akpen Indonesia, Bapak Dr. Edi Sutanta STMKOM. Sebelum mulai mungkin Bapak Rektor bisa memberikan sedikit dua kata ataupun sambutan untuk webinar pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Edi Sutanta STMKOM, saya persilakan. Yosua, suara saya kedengaran? Dengar Pak, aman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada semuanya. Alhamdulillah hari ini hari hari Jumat, Jumat berkah katanya gitu. Jumat berkah, setiap hari sebenarnya berkah juga, gitu kan. Kita bisa bertemu. Semoga semuanya sehat walafiat untuk mengikuti eh, sebutannya adalah webinar series begitu. Untuk kali ini adalah yang kedua untuk putaran kedua. Putaran pertama sudah berjalan 50 kali, jadi ini untuk yang ke-52, begitu ya Pak Joshua ya. Yang hari ini dimotori oleh teman-teman dari Prodi Manajemen Retail. Kemudian hari ini kita Alhamdulillah bisa menghadirkan narasumber kita. Salam kenal Mbak atau Ibu tadi ya? Tadi Mbak gitu ya. Mohon maaf. Salam kenal, Pak. Salam kenal dengan Bu Arfitri Cahyandari, SEMBE, eh, yang hari ini Salon nanti akan berbagi gitu ilmu, berbagi pengalaman kepada kita semuanya eh, terkait dengan revolusi dunia retail, mungkin begitu saya nyebutnya. Nah, di Akprin kebetulan Akprin ini berubah bentuk menjadi universitas di tahun 2024, tepatnya 28 Februari 2024, dan sekaligus membuka satu program studi baru, yaitu eh, manajemen retail jenjang S1. Saya melihat bahwa prodi ini menjadi sangat potensial ke depan karena dunia yang paling eh, terus berkembang dan akan berjalan itu tentang jualan kira-kira begitu. Nah, bahwa kemudian prosedur, proses pengelolaan memang harus berubah karena kondisi zaman juga berubah. Harapannya menjadi sebuah pengelolaan retail yang modern mungkin begitu. Nah, demikian sehingga keberadaan prodi ini diharapkan bisa memberikan peran kepada perkembangan dunia retail di Indonesia. Terima kasih kepada narasumber, kepada teman-teman peserta. Saya melihat ada juga cukup banyak alumni hadir di sini, termasuk yang paling senior Pak Variansyah tadi datang urutan ketiga, kedua seingat saya dari pagi tadi. Pertama narasumber sudah hadir jam 7 lebih sedikit, saya hadir, kemudian Pak Variansa dan diikuti teman yang lain. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah nanti sesi-sesi semacam ini akan terus kita lanjutkan. Nah, catatan berikutnya, saat ini Bu Fitri, kami sedang berkomunikasi, berdiskusi dengan salah satu bupati di DIY ini untuk kemudian kami kebetulan mendapat tugas untuk istilahnya apa? Mengembangkan desa teknopreneur begitu. Hmm. Intinya adalah bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi untuk ada beberapa hal, di antaranya satu adalah bagaimana mempromosikan, menggaungkan, memasarkan tentang potensi wilayah. Yang kedua adalah
bagaimana meningkatkan UMKM agar naik kelas begitu, harapannya bisa ekspor. Kemudian bagaimana sekaligus menggandeng teman-teman remaja pemuda yang eh, hari ini mereka punya peran yang sangat penting dan harapannya bisa bisa menjadi pionir untuk perubahan pengembangan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi di masyarakat. Nah, sehingga mohon Bu Fitri nanti mungkin setelah webinar ini kita juga akan terus mohon izin berkenan untuk kami gandeng untuk bantu kami untuk mencoba untuk memberikan peran yang lebih baik kepada masyarakat mitra Oke, kita. dengan senang hati, Pak. Ya, sehingga kemudian harapannya Agar keberadaan ya, kita sebagai lembaga perguruan tinggi bisa memberikan dampak yang lebih nyata mungkin gitu pada warga masyarakat. oke. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih pada para pihak yang sudah berperan untuk acara ini. Semoga acara berjalan lancar dan dari awal hingga selesai dan harapannya silaturahmi ini bisa terus kita jaga. Selalu sehat dan terus bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka, Waalaikumsalam izin habis ini warahmatullahi nanti saya wabarakatuh. off cam ya. Saya bergeser Nuhun, Pak Edi. ruang sebelah. Semoga Iya. lancar semuanya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Rektor Bapak Dr. Edi Sutanta STMKOM atas sambutannya. Mungkin agar tidak berlama-lama, saya buka eh, kegiatan webinar pada hari ini. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu dan teman-teman peserta semua, perkenalkan saya Yosua Ronaldo Primartono. Saya merupakan salah satu dosen di program studi manajemen retail di Universitas Akpra Indonesia. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Rektor, manajemen retail merupakan program studi baru yang berdiri di Universitas Akpra Indonesia dan sekarang sudah berjalan kurang lebih kita 1,5 tahun di Universitas Akpra dan semoga terus berkembang dan ada selamanya di Universitas Akpra. Bapak Ibu teman-teman semua, pada hari ini saya berkesempatan untuk menjadi MC sekaligus moderator pada kegiatan webinar hari ini. Jadi semoga nanti kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sebelum itu juga saya perlu menyapa Bapak Ibu semua, semoga selalu sehat dan diberikan selalu semangat. Perlu kita syukuri juga bahwasannya di tengah kesibukan Bapak Ibu dan teman-teman peserta semua, kita masih diberikan kesempatan untuk aktif dan juga masih mau untuk mengasah diri dan juga terus mendapatkan banyak hal yang tentunya dapat mengasah ataupun meningkatkan produktivitas kita. Maka dari ini nanti kita akan mengikuti webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Arfitri Mbak Arfitri Cahyan dari mohon maaf. Fitri aja panggil Mas. Oh, baik, baik. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Fitri mungkin biar lebih gampangnya atau lebih akrabnya. Oke. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan juga oleh Pak Rektor bahwasannya ini kegiatan webinar salah satu rangkaian kegiatan yang memang sering diadakan oleh kampus kita atau Universitas Akpra Indonesia yang mana diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi teman-teman peserta, mungkin bagi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman pekerja profesional yang sudah bekerja namun ingin mendapatkan beberapa pandangan terbaru atau insight-insight terbaru dari khususnya dari pembicara yang profesional. Pada dari itu tema webinar pada hari ini berkaitan dengan retail revolution, peluang karir dan inovasi di era digital. Jadi seperti yang Bapak Ibu atau teman-teman kita semua tahu, kita sekarang berada di tahun 2025 yang mana kita sudah masuk di era digitalisasi. Jadi semua hal terkait apa yang terjadi di Indonesia ataupun di seluruh dunia ini memang semuanya kita bisa katakan tidak jauh-jauh dari apa itu digitalisasi. Jadi dari politik ataupun entah tentang kehidupan kita sehari-hari, pendidikan ataupun tentang bisnis, khususnya di bisnis retail. Seperti mungkin bisa saya jelaskan sedikit bahwasannya bisnis retail salah satu yang terbesar di Indonesia adalah Indomaret atau Alfamart yang Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu. Yang mana dulunya sebelum sebesar sekarang Indomaret atau Alfamart merupakan bisa kita sebut mungkin salah satu perusahaan kecil yang bergerak di industri retail mungkin seperti itu toko kelontong atau mungkin supermarket kecil. Namun karena seiring perubahannya waktu dan juga mungkin perkembangan digitalisasi yang mana Indomaret dan Alfamart harus terus berinovasi
Maka dari itu akhirnya sekarang Indomaret dan Alfamart menjadi salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia untuk sampai saat ini kurang lebih, dan semoga sampai seterusnya karena banyak inovasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan juga penyesuaian di era digital yang mana nanti tentunya tidak hanya sekarang, tidak hanya di 2025, mungkin nanti di 2010 atau 15 tahun ke depan ini masih akan terus berjalan. Maka dari itu mungkin nanti kita bisa fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri terkait mungkin tips-tips dan juga kiat-kiat mungkin bisnis ke depan itu bakal seperti apa atau mungkin peluang karir bagi teman-teman peserta ataupun mahasiswa besok di bisnis retail itu apa, karena harusnya ada penyesuaian mungkin yang dari dulu mungkin cuma sebagai sales atau mungkin sebagai graphic design, mungkin untuk di era digitalisasi sekarang ini ada beberapa karakter khusus atau tipe pekerjaan khusus yang mana untuk menyesuaikan pekerjaan tersebut khususnya di bidang retail yang berada di era digitalisasi. Nanti ini akan disampaikan oleh pembicara kita Ibu Fitri. Namun sebelum saya mulai, saya akan membacakan CV atau biar kita lebih akrab sama Mbak Fitri pembicara kita. Saya bacakan saja dari sini. Jadi Mbak Fitri atau nama lengkapnya Arfitri Cahyandari SE MBA. Benar, Mbak? Ah, benar. Betul. Oke, baik. Beliau merupakan seorang karir kolaborator. Beliau juga memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun ini di industri retail nasional. Jadi tidak perlu diragukan lagi apa nanti akan disampaikan oleh Mbak Fitri karena kurang lebih 15 tahun itu pengalaman yang sangat baik dan juga maksudnya sudah mengeksplor kemana-mana, jadi nanti bisa memberikan pandangan kepada teman-teman peserta nantinya. Mbak Fitri di sini memulai pekerjaan atau memulai perjalanan karir profesional di Atri Distribusindo, juga di Quicksilver, Board Riders, dan juga Margaria Group. Dan kalau saya tidak salah baca, mungkin Bu Fitri sempat menjadi konsultan bisnis di Snapback, ya benar? Ya, Ya, betul, menjadi Mas. seorang konsultan bisnis juga. Jadi dan juga konsultan bisnis bagi brand Snapback dan beberapa brand di UMKM. Pembicara kita Mbak Fitri juga merupakan lulusan dari program studi MBA di Institut Teknologi Bandung dan juga memiliki sertifikasi digital marketing dari BNSP yang baru selesai mungkin tahun ini, Mbak Fitri, benar? Ya, Ya, betul. oke, baik. Hmm. Jadi memiliki pengalaman 15 tahun di bidang retail nasional, juga pengalaman kerja atau berbagai macam pekerjaan yang berkaitan, dan juga ternyata Bapak Ibu semua, Mbak Fitri atau pembicara kita merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung dan memiliki sertifikasi nasional. Jadi saya sampaikan kembali nanti bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa menanyakan banyak hal mungkin terkait apa nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Sayang sekali kalau ini dilewatkan, jadi jangan sampai terlewatkan. Sepanjang karir beliau di sini telah menangani berbagai aspek bisnis retail, mulai dari operasional toko hingga strategi pemasaran dan ekspansi bisnis. Nah, diharapkan nanti melalui webinar ini, eh, Mbak Fitri akan membagikan pengalaman profesionalnya dan juga membuka wawasan mahasiswa tentang peluang karir, inovasi, serta tantangan di dunia retail modern. Jadi, mohon nanti untuk kita semua teman-teman bisa fokus agar bisa mendapatkan insight-insight terbaru dari apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita, dan juga jangan lupa jika ada beberapa pertanyaan penting atau beberapa pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan, silahkan mungkin langsung bisa disampaikan. Nanti di sesi sebelum penutupan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu teman-teman semua jika bersedia atau ingin bertanya terkait materi yang disampaikan atau mungkin keresahan-keresahan tentang bisnis dan lain sebagainya, mungkin bisa ditanyakan ke pembicara kita yang insya Allah akan dijawab dengan baik oleh pembicara kita. Baik, mungkin sekian dari saya. Maaf, mungkin biar tidak terlalu lama, tidak mau buang-buang waktu, kita bisa maksimalkan dari
presentasi atau apa akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Jadi saya persilakan pembicara kita pada webinar hari ini, Mbak Arfitri Cahyan dari ST MBA. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Matur nuwun Mas Yosua, saya panggil Mas aja ya, biar akrab. Kan Ya, masih adik saya nih. Tadi udah siap. ngobrol-ngobrol dikit nih di chat Ya, ini. baik. Baik. Bapak Edi Sutanta, Bapak Dr. Edi Sutanta STMKOM, Bapak Rektor matur nuwun sangat. It's an honor Pak, kami diundang untuk bisa sharing bersama teman-teman di Akprin. Dan insya Allah nanti beberapa insight yang kami sampaikan tentunya menambah eh, apa knowledge bagi teman-teman yang saat ini sedang kuliah di Prodi Manajemen Retail maupun bagi peserta lainnya yang tertarik nantinya untuk berkarir di industri retail ataupun bahkan bagi para pelaku UMKM karena nanti ada relevansinya ke sana. Jadi terima kasih Mas Yosua untuk tadi sedikit eh, memperkenalkan saya ya. Saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Eh, saya tadi yang sudah disampaikan memang sudah 15 tahun berkarir di retail, mulai dari PT Atri Distribusindo itu holdingnya SAT. SAT itu sumber Alvaria Trijaya yang memiliki toko Alfamart, Alfamidi, dan beberapa holding company lainnya. Kemudian setelah dari retail eh, consumer goods itu ya, saya kemudian melanjutkan bekerja di Quicksilver retail pakaian dari Australia, brand dari Australia, multinational company. Di sana saya berkarir kurang lebih 6,5 tahun. Kemudian dari Quicksilver itu board riders itu sama Mas sebenarnya. Jadi Quicksilver menjadi kemudian berubah namanya jadi board riders tapi brandnya sama aja Quicksilver Roxy DC. Eh, Teman-teman pasti sudah pernah melihat tokonya yang di Plaza Ambarukmo ya. Dan setelah dari board riders, kemudian saya menjadi konsultan bisnis di Snapback dan beberapa UMKM sampai dengan sekarang. Dan pada waktu pandemi kemarin, kami diberi amanah untuk bekerja di Margaria Retail Company dari Yogyakarta. Jadi saya memang baru kembali ke Jogja itu di tahun 2019 akhir. Sebelumnya saya bekerja di Jakarta 5 tahun, di Bali 4 tahun, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk memaparkan mengenai perkembangan industri retail itu seperti apa di Indonesia, kemudian juga peluang-peluang ya peluang-peluang dari sisi karir ya, yang tentunya nanti bisa teman-teman yang sekarang sedang kuliah di manajemen retail itu nanti akan bisa masuki dan dari sekarang sudah bisa dipersiapkan apa aja tuh hard skillnya, soft skillnya atau skill setnya gitu ya, sehingga nanti ketika teman-teman itu sudah let's say semester mulai penjurusan peminatan ya, itu sudah benar-benar mengerucut pada apa yang nantinya akan kalian tekuni dan akan bisa kemudian memproyeksikan ingin bekerja di perusahaan retail yang seperti apa gitu. Karena cakupannya luas ya, ada retail consumer goods, retail pakaian dan sebagainya. Saya mulai presentasi saya. Apakah sudah terlihat, Mas? Apaan? Aman? Mungkin Nggak aman nih gambar saya. Kalau di saya masih tambah iya. fit. Bentar. Hilang lagi. Oke.
Yeah. This one is okay ya. Baik, presentasi saya berjudul Retail Revolution, Peluang Karir dan Inovasi di Era Digital. Materi webinar eh, dari Program Studi Manajemen Retail Akprim University. Nice to meet you teman-teman. Di sini saya sebut karir kolaborator aja deh. Saya nggak mau disebut retail consultant atau apapun itu ya. Karena saya di sini audiens saya adalah mahasiswa dominan ya, mahasiswa ataupun yang berminat di industri retail. Jadi di sini saya akan mencoba membantu, insya Allah teman-teman untuk nantinya menapaki karir di industri retail itu seperti apa dan insya Allah nanti mengkolaborasikan teman-teman dengan beberapa perusahaan retail yang ada di Indonesia agar supaya teman-teman nanti punya kesempatan untuk let's say internship, kemudian juga siapa tahu nanti ada kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu ya. Ini tadi sudah saya sebutkan pengalaman saya lebih 15 tahun dan saya lulusan dari MBA ITB dan mendapatkan sertifikasi di digital marketing dari BNSP. Nah, kenapa saya mensertifikasi diri saya di digital marketing? Karena memang ini sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi saya tuh orang yang senang belajar ya. Jadi saya ambil kuliah lagi itu dari 2022 yang lalu. Itu setelah sekian tahun saya bekerja. Karena dalam perjalanan karir saya itu banyak hal yang saya temui, misalnya mengenai people management, mengenai culture development, mengenai nggak hanya sales marketing, yang itu memang udah jadi rutinitas ya, tapi ternyata ada sektor-sektor lain yang saya belum ketahui, belum mempunyai deep understanding untuk hal itu. Maka kemudian saya mengambil kuliah S2 yang ternyata memberikan pencerahan ya, sangat insightful untuk membuka view saya terhadap apa yang seharusnya kami lakukan dan develop di perusahaan itu. Nah, sepanjang karir saya memang saya berkecimpung di operational toko hingga strategi pemasarannya dan ekspansi bisnis. Industri retail itu terus berkembang pesat, teman-teman, terutama sekarang ini eranya sudah era digital ya. Dan saya percaya banget generasi muda, Anda semua ini ya, itu adalah generasi yang sekarang menguasai 70% ya demografi di Indonesia itu punya potensi yang besar untuk berkontribusi di dalamnya. Karena apa? Karena industri retail itu sangat dekat dengan keseharian kita ya, sangat dekat dengan keseharian anak-anak muda juga. Topik yang akan saya sharing itu ada 4 hal, meliputi transformasi digital dalam bisnis retail, dari toko fisik ke omni-channel. Kemudian topik yang kedua adalah tren e-commerce dan marketplace. Apa sih yang harus dipelajari oleh mahasiswa atau yang harus diketahui oleh mahasiswa? Kemudian ada framework growth, langkah strategis untuk membangun karir di industri retail modern. Kemudian ada framework brand, membangun personal branding di industri retail modern. Saya mulai dengan topik yang pertama, transformasi bisnis retail itu gimana sih evolusinya gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, teman-teman harus tahu dulu datanya ya. Jadi teman-teman mahasiswa terutama ketika Anda itu sedang menjalani suatu hal, eh, mendalami suatu hal dalam hal ini sektor retail yang kalian pelajari, tentunya kalian juga harus membekali diri dengan data-data yang harus diketahui industri retail itu seperti apa gitu ya. Jadi ini yang saya sajikan, ini saya sarikan dari berbagai sumber data di mana kita bisa tahu bahwa persaingan bisnis retail itu semakin ketat. Misalnya di 2023, sektor perdagangan grocery dan eceran itu menyumbang sekitar 13% dari PDB Indonesia, 12,94% tepatnya. Jadi sangat berkontribusi ya. Kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor jasa dan perdagangan itu 49,6% dari total 147,8 juta tenaga kerja.
menurut data Wikipedia 2023. Jadi estimasinya pekerja di sektor retail sendiri itu adalah 19 juta orang. Cukup banyak menyerap lapangan kerja. Nah, retail-retail modern yang seperti kita ketahui semua ya, ada Alfamart, Indomaret, hypermarket, supermarket itu jumlahnya sekitar 80 ribuan gerai pada Maret 2025. Kemudian menurut Sofio.com terdapat 51 ribuan toko pakaian di Indonesia. Ini pun yang terdaftar yang punya web itu hanya 13 ribuan gitu ya. Jadi kita bisa lihat landscape persaingan bisnis retail itu semakin ketat untuk pelaku bisnisnya, tapi ternyata menyerap tenaga kerja yang luar biasa juga gitu. Nah, dengan memahami data ini, mahasiswa dan profesional dapat menentukan perannya di masa depan yang sejalan dengan tren retail di Indonesia. Nah, menurut data, ini nih yang dekat banget dengan keseharian teman-teman ya, dengan keseharian kita semua gitu ya. Pengguna internet dan mobile usage itu 212 juta orang dengan traffic 87% itu berasal dari mobile phone nih. Dalam kita melakukan keputusan untuk belanja retail gitu ya. Kemudian perilaku pembelian belanja online itu 91,2% itu menggunakan kanal daring atau online, yaitu melalui search engine, media sosial, video untuk riset produk sebelum membeli. 67,6% konsumen lebih suka beli lewat aplikasi media sosial. Dan pengguna kris mencapai 50,5 juta pengguna dengan 32,7 juta merchant pada 2024. Pantesan gede banget nih pengguna kris sampai pemerintah Indonesia dimarahin Donald Trump ini ya. Dikasih beban tarif yang tinggi banget gitu, malah ditambahin lagi ya. Tapi itulah winning kita, apapun itu kita memang harus berdaulat ya. Kemudian 48% konsumen membeli berdasarkan rekomendasi atau konten di platform sosial atau melalui influencer. Nah, gunanya membaca data kayak gini tuh untuk apa? Agar kita tuh tahu teman-teman bahwa transformasi digital tuh bukan pilihan, tapi udah keharusan sekarang ini. Dan menjadi konsep yang penting agar kita dapat kompetitif. Evolusi bisnis retail sendiri yang ini seperti kita udah ketahui ya, awalnya itu dari toko tradisional, itu ciri khasnya itu punya toko fisik gitu kan ya. Saya mengalami banget itu sampai 2014 itu Quicksilver waktu itu saya di sana masih sangat berjaya buka cabang toko di mana-mana. Total hampir berapa ya? Kalau nggak salah 50-an toko di seluruh Indonesia gitu ya dari Aceh bahkan lebih maaf. Karena waktu itu ada partner-partner retail seperti Planet Surf, Point Break, jadi ada ratusan toko gitu ya. Ada Sogo Department Store itu juga punya beberapa counter kami, ratusan toko kami waktu itu. Ketika 2015 teman-teman, Zalora, Blibli itu mulai ekspansi di Indonesia. Dan langsung nih penjualan toko kami nih, toko fisik kami udah langsung turun sekitar 20-30% karena terimbas masuknya e-commerce. Dan mau nggak mau akhirnya kita juga approach nih ke Zalora dan Blibli. Dan seperti kalau nggak salah ya 2016 awal tuh kami mulai kerjasama dengan mereka. Nah inilah evolusinya dari tradisional ke toko fisik, kemudian ada e-commerce, kemudian sekarang ada yang namanya omnichannel gitu ya. Omnichannel itu apa sih? Nah, omnichannel itu menurut Dun and Bradstreet adalah sebuah strategi yang menyatukan berbagai saluran penjualan, baik itu penjualan dari toko offline, website, aplikasi, media sosial yang fokusnya adalah pada customer experience. Pokoknya customer jangan lepas gimana caranya gitu lah. Jadi ya toko fisiknya diopeni gitu ya tetap di manage, tapi online-nya diintegrasikan gitu. Jadi tidak toko fisiknya, toko offline-nya itu juga tidak mati gitu ya, tapi tetap bisa kolaborasi dengan online-nya gitu. Nah, contohnya nih omnichannel tuh pelanggan bisa cek produk online, belinya di toko offline-nya atau tanya-tanya CS-nya via WhatsApp. Seperti itu ya. Saya sering sih melakukan hal seperti ini ya. Misalnya saya punya
ekspektasi mau belanja di brand tertentu gitu ya. Biasanya saya cek dulu nih, mereka punya akun di e-commerce nggak? Jangan-jangan di e-commerce mereka lagi diskon nih. Tapi kalau nggak ya udah sih. Kalau memang harganya agak pricey ya, kita biasanya pengen tahu ya hand feel-nya itu kayak apa. Misalnya kita beli baju nih. Jadi kalau yang agak mahal ya tentunya saya lebih prefer datang ke toko fisiknya sebenarnya ya. Biar bisa ngerasain bahannya, seperti apa jatuhnya di tubuh dan lain-lain. Nah, manfaatnya bagi mahasiswa untuk memahami konsep omnichannel itu apa? Agar Anda itu siap menghadapi dunia kerja modern. Mahasiswa yang memahami konsep omnichannel ini akan lebih kompetitif saat melamar di perusahaan retail besar karena sekali lagi bahwa penguasaan digital itu sudah bukan pilihan atau nilai tambah, tapi memang udah keharusan ya teman-teman. Nah, untuk itu Anda semua harus meningkatkan skill Anda di bidang digital dan penguasaan data ya, data CRM, data analitik. Dan kalau Anda nanti pun memutuskan ingin menjadi seorang entrepreneur, mungkin sekarang atau nanti setelah lulus, penguasaan atau pemahaman mengenai omnichannel ini bisa menjadi bekal Anda untuk membuka usaha sendiri, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tren e-commerce dan marketplace. Apa sih yang harus dipahami atau diketahui oleh mahasiswa? Nah, ini teman-teman, nyambung ya ke tema yang pertama tadi. Ini before and after saya hanya ambil dari 5 fungsi operasional toko ya. Ini operasional di floor. Sebenarnya fungsi operasional atau fungsi retail manajemen itu ada banyak fungsi ya. Ada yang di garda depan, di store, ada yang di bagian produksi, ada yang di bagian keuangan dan selain sebagainya ya, back office gitu ya. Jadi ini ada 5 fungsi yang saya tampilkan di sini adalah pada fungsi operasional, penjualan, pemasaran, sistem informasi, dan customer service. Sebelumnya, retail konvensional yang bertugas di bagian operasional itu hanya fokus pada operasional toko fisik. Tapi setelah bertransformasi sekarang ini di era digital, mau tidak mau, operasional toko tuh nambah nih fokusnya. Mau nggak mau harus terintegrasi ke toko online-nya. Jadi toko fisik plus toko online. Kemudian dari sisi penjualan, sebelumnya retail konvensional ini hanya dilayani langsung oleh SPG atau SPB dan kasir gitu ya. Nah sekarang si SPG, si SPB, dan kasir itu juga harus bisa melayani pembeli di marketplace gitu. Bisa juga kadang ngelakuin live shopping, chat commerce, seperti itu. Kemudian fungsi pemasarannya biasanya nih secara konvensional sebar brosur gitu ya, pasang banner, iklan di radio, TV, media cetak gitu ya. Nah sekarang nih udah ada iklan sosial media, meta ekosistem nih harus kalian ketahui ya ada Facebook, Instagram, WhatsApp. Itu masing-masing punya insight berupa data analisa yang lebih terukur dan itu jadi iklan-iklan yang ditampilkan itu bisa di review ya, dianalisa tepat dan tidaknya. Kemudian ada yang namanya search engine optimization. Kemudian sekarang ini pemasaran lewat influencer, affiliator, juga menjamur gitu ya. Nah, kemudian fungsi sistem informasi dulu itu secara manual, stok dicatat di buku Excel gitu ya. Sekarang udah ada nih berbagai aplikasi untuk inventory management gitu ya. Berbagai aplikasi untuk CRM, Customer Relationship Management ya, CRM itu, dan dashboard analytic. Kemudian fungsi berikutnya dari customer service nih, teman-teman pastinya kalau ke CS di toko itu kan langsung ketemu gitu ya, dilakukan langsung pembeliannya. Nah, sekarang ada bisa melalui customer service via WhatsApp, bahkan email, chatbot sekarang ya di saya sebel banget tuh di Shopee sekarang udah nggak sering ngobrol lagi sama manusia nih semua udah dilayanin AI ya, AI chatbot gitu ya. Ataupun bisa melakukan penjualan melalui DM, direct message di Instagram dan lain-lain. Nah, ini juga ada perubahannya nih teman-teman. Jadi tadi fungsi-fungsinya berubah, tentunya job desk-nya juga berubah gitu ya. Fungsi kasir nambah menjadi melayani transaksi digital, input invoice-nya, pembayarannya yang sebelumnya hanya melayani penjualan langsung gitu ya. Kemudian SPG, SPB itu bahkan sekarang sering juga
jadi host di live shopping ya, untuk customer engagement juga gitu ya. Nah, supervisor toko juga, toko fisik sekarang juga harus jadi e-commerce supervisor. Jadi nambah nih job desk-nya. Kemudian marketing offline sekarang juga harus bisa jadi digital marketer dan content creator nih. Kemudian gudang toko sekarang posisi barunya udah harus bisa jadi inventory spesialis. Kemudian customer service toko sekarang harus bisa jadi customer support untuk omnichannel gitu ya. Jadi fungsinya berubah, job desk-nya pun tentunya berubah gitu kan. Nah, ini teman-teman. Jadi yang harus teman-teman mahasiswa ketahui bahwa berbagai perubahan yang terjadi di era transformasi digital ini, peluang karir untuk kalian tuh semakin terbuka ya. Karena transaksi e-commerce di Indonesia tuh diperkirakan mencapai 487 triliun di 2024, luar biasa ya. Meningkat 7,3% dari 2023. Kemudian sejak 2019 transaksi online tuh tumbuh terus dengan lonjakan terbesar tuh tentu saja waktu pandemi ya di 2021 ya. Kemudian menurut survei menunjukkan bahwa 52,4% anak muda itu meyakini akan terus menggunakan e-commerce. Udah deh mager, rebahan gitu kan pasti buka handphone, belanja dan sebagainya gitu ya. Dan 42,4% berencana belanja lebih sering dibanding sebelumnya. Kemudian 85% dari seluruh transaksi e-commerce di Indonesia itu dilakukan oleh pengguna berusia 18 sampai 35 tahun, teman-teman. Jadi industri retail tuh dekat banget sama keseharian kalian ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Itu kalian ya belanja online ya, scroll-scroll akhirnya belanja yang tadinya nggak perlu gitu ya. Jadi peluang karir kalian tuh semakin terbuka di situ. Nah, era digital ini bukan jalan untuk berbagai profesi baru. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya ya. Namun, di profesi baru itu tentunya kalian juga harus melengkapi diri nih dengan skill digital yang menjadi standar baru nih ya. Jadi bukan lagi nilai tambah tuh, tapi udah syarat minimal di banyak pekerjaan, terutama pekerjaan yang baru gitu ya. Nah, ini beberapa peluang karir di digital retail. Ini saya hanya ambil 7 macam ya, tapi sebenarnya ada banyak. Kalian bisa cek di berbagai aplikasi ya, ataupun di internet nanti kalian bisa tambahkan juga. Ada yang namanya e-commerce spesialis yang membutuhkan skill penguasaan Shopify dan SEO produk. Ada yang namanya peluang karir sebagai digital marketing analyst yang membutuhkan skill Google Analytics, Meta Ads, dan SEM atau Search Engine Management. Kemudian UI UX designer yang membutuhkan skill Figma, Adobe XD, riset pengguna. Kemudian ada peluang karir data analis yang membutuhkan skill Excel, Advanced, SQL, Python, kemudian CRM spesialis yang membutuhkan tools CRM, kemudian ada yang namanya konten kreator, ini udah wajib ada ya di semua brand retail atau toko retail ya. Konten kreator tuh harus punya skill paling nggak video editing gitu ya, lewat CapCut, lewat Adobe Premiere, AI tools yang lain gitu ya. Dan visual merchandiser digital nih, yang tadinya visual merchandiser fisik, sekarang ada yang namanya visual merchandiser digital yang harus menguasai skill paling nggak Canva, Photoshop, UI layout sehingga foto-foto produk yang ditampilkan itu rapi gitu ya di etalase TikTok Shop, etalase Shopee misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa ngambil kursus tambahan di luar kampus, bisa ambil sertifikasi di Google Career, bisa ambil sertifikasi seperti saya di BNSP atau RevoU, MySkill. Ini kadang ada kursus-kursus yang tidak berbayar ya. Ya memang yang tidak berbayar itu memang seperti diberi informasinya itu memang sedikit gitu ya. Kalau mau lebih dalam memang ada biaya tambahannya. Tapi kalian sebenarnya kalau udah dapat informasi di awal, kalian matengin dengan lihat YouTube itu udah banyak banget tutorialnya ya. Jadi tutorial ngiklan di Meta misalnya dan lain-lain itu bisa kalian perdalam lagi gitu. Nah, langkah strategis membangun karir di retail modern tuh kayak apa nih? Tadi teman-teman, ini nyambung di topik yang kedua ya, teman-teman udah eh, saya sampaikan informasi peluang-peluang baru nih untuk kalian meniti karir nantinya. Nah, ini caranya bangun karir nih gimana nih? Meskipun teman-teman baru semester 2 nih ya di prodi manajemen retail ya, tapi nggak ada salahnya. Dari sekarang kalian tuh siapin diri kalian gitu ya.
Jadi biar nanti itu nggak waktu menjelang lulus baru bingung gitu ya. Duh, aku mau ngelamar di mana gitu ya. Aduh, aku harus menguasai apa. Padahal si teman-temannya yang lain udah sangat advance gitu ya skillsnya. Jangan telat intinya. Karena peluang baru kan tadi banyak banget ya sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk untuk apa sih bagaimana membangun karir di retail itu sebenarnya pain point-nya tuh apa sih yang dialami mahasiswa dan fresh graduate saat membangun karir di industri retail modern? Pain point itu kalau anak-anak marketing ini paham ya, ini namanya pain point itu artinya atau problem yang timbul dan membutuhkan solusi gitu ya. Jadi yang sering banget dialami mahasiswa dan fresh grad saat membangun karir di industri retail modern itu apa aja sih? Dan bagaimana sih solusinya gitu ya? Nah, ternyata ada teman-teman, ada 6 hal yang saya capture di sini dan sekaligus saya sampaikan solusinya gitu ya. Jadi di sini ada pain point yang pertama adalah minimnya pengalaman nyata di dunia retail. Of course ya, kalian masih kuliah, kalian baru mau lulus nanti, misalnya nanti sudah akan mencapai tahap itu gitu ya. Pastinya minim nih. Nah, terus caranya gimana dong biar kalian itu bisa terekspos gitu ya di para pencari apa talent, talent scouting gitu ya. Nah, kalian tuh harus gain exposure kalian ya. Jadi framework growth itu nih akan menjawab akan menjadi solusi dari berbagai pain point ya. Growth itu sendiri itu merupakan singkatan dari gain exposure. Untuk G-nya, R-nya itu adalah reflect purpose, O-nya organize skills, kemudian W-nya work on portfolio, T-nya thrive in network, dan H-nya itu adalah highlight your brand. Jadi bagi kalian yang nanti setelah lulus kuliah itu minim pengalamannya di dunia nyata, ya kalian harus tetap gain exposure, harus ambil, harus tunjukkan diri. Mulai dengan exploring dunia retail, ikut magang, ikut internship gitu ya, ikut webinar-webinar kayak gini biar saya kenal dengan teman-teman gitu ya. Nanti siapa yang Mas Yosua, Mas Bikorin nanti akan cerita ke saya, Mbak, saya punya mahasiswa yang bagus, excellent, namanya si A, si B, si C. Dia tuh pengen tertarik di misalnya di bidang marketing atau di bidang production atau logistik. Mbak Fitri ada kenalan nggak nih mereka biar bisa magang? Nah, seperti itu. Jadi kalian harus mengekspos diri kalian dengan maksimal gitu ya. Untuk kunjungan industri juga bisa dilakukan ya, tentunya bisa difasilitasi oleh pihak kampus. Kemudian pain point yang kedua nih apa nih? Nggak tahu bidang retail yang cocok dengan minat dan nilai pribadi. Ini pasti ya, kalian mulai dari sekarang udah harus mulai nyari tahu nih retail yang seperti apa yang nantinya akan kalian masukin gitu ya, yang sesuai dengan minat kalian. Bisa untuk mengenali minat dan nilai pribadi kalian tuh menggunakan tools seperti MBTI. Meskipun ini debatable ya MBTI itu, tapi nanti kalian bisa tanya ke teman-teman kalian yang di Fakultas Psikologi misalnya ya dimanapun eh, tools apa nih yang relevan untuk saya mengenali minat saya gitu ya. Nanti tujuannya untuk pengembangan karir saya selanjutnya. Pakai tools itu. Coba exploring yourself gitu ya. Nah, kemudian pain point yang ketiga adalah organize skillsmu karena skill kalian tuh kadang belum punya ya kan. Belum terorganisir dan tidak relevan dengan industri kadang. Maka tadi kalian ketika sudah tahu nih peluang-peluang karir baru apa, mulai ikut kursus-kursus yang relate gitu ya. Sehingga kalian mulai dari sekarang tuh udah mengorganize skill kalian yang nanti akan dibutuhkan saat Anda akan mulai bekerja gitu. Nah, jadi pelajari e-commerce tools tadi udah saya sebutkan apa saja contoh-contohnya gitu ya. Kemudian pain point yang keempat adalah tidak punya bukti kerja nyata atau portfolio. Maka kalian coba mulai bangun nih bukti kompetensi yang nyata. Sekarang tuh mudah ya kalau kalian udah bisa editing lewat CapCut, lewat Canva. Coba kalian pelajari cara bikin feeds, konten TikTok itu seperti apa. Mulai deh, bikin, bikin contoh. Kemudian kalian organize itu dalam sebuah tampilan website pribadi gitu kan. Sekarang langganan hosting kan ya murah-murah ya.
cuman 10 ribuan, 19 ribu setahun itu kan ada ya. Jadi masukkan portfolio kalian tuh di situ. Cara bikin konten TikTok, kemudian kalian coba bikin konten Instagram dan lain-lain. Kalau memang nantinya akan berkarir sebagai konten kreator ya atau digital marketer gitu ya. Nah, buat contoh campaign toko. Kemudian pain point yang kelima, kurang koneksi dengan dunia kerja dan profesional di retail. Maka solusinya adalah Thrive in Network. Coba kalian gabung komunitas retail. Misalnya, nanti kalian dapat kesempatan internship atau kalian dapat kesempatan kunjungan industri. Itu kenalan dengan para profesional yang bekerja di situ. Syukur-syukur bisa dapat nomor WhatsApp-nya, nomor kontaknya, atau minimal kalian terkoneksi di LinkedIn gitu ya. Jadi kalian follow dia, nanti mungkin sesekali komen kalau dia post apa dan sebagainya itu membangun engagement gitu ya. Atau bisa juga dengan gabung komunitas-komunitas retail khususnya ya. Kemudian pain point yang keenam adalah nggak tahu nih cara membangun citra diri yang kuat dan relevan itu seperti apa. Maka kalian harus highlight your brand. Your brand itu your personal brand gitu ya. Personal branding itu bisa kalian mulai nanti dengan bikin CV dan bikin akun LinkedIn yang relevan. Itu nanti akan membantu nih, karena sekarang banyak talent scouting ya yang mencari apa rekruter-rekruter yang mencari kandidat itu melalui akun-akun yang ada di LinkedIn atau akun-akun yang ada di sosial medianya gitu ya. Itu mulai harus kalian bangun gitu. Nah, ini contoh nih, teman-teman saya sajikan bisnis modelnya Uniqlo, tahu kan? Uniqlo tuh brand dari Jepang ya, brand retail pakaian dari Jepang. Kebetulan dia expose bisnis modelnya di internet, jadi saya bisa free download. Jadi mereka tuh terstruktur sekali organisasinya ya, mulai dari planning, production, sales, division, kemudian ada masing-masing division ada beberapa departemen. Dan ini mulai kalian harus mengenali bisnis model di perusahaan-perusahaan retail ya. Jadi kalian sekarang udah harus mulai dreaming nih, mulai punya impian nih. Aku nanti kalau lulus dari prodi manajemen retail mau kerja di mana nih gitu kan. Ini PT Fast Retailing Indonesia eh, banyak juga membuka lowongan-lowongan kerja untuk posisi entry level ya. Coba kalian mulai pelajari culture-nya, bisnis modelnya kayak gini, main ke tokonya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh nih penerapan dari framework growth tadi ya. Kalau nantinya misalnya kalian membangun karir di Uniqlo nih, bisa keterima di Uniqlo, ini seperti apa sih? Contoh aksinya yang nyata gitu ya untuk diterapkan. Untuk tahap gain exposure-nya itu kalian bisa mulai dengan magang dulu nih di toko Uniqlo. Coba kirim apa permohonan gitu ya untuk internship di sana gitu ya. Kemudian tahapan reflect purpose-nya nih gimana nih? Oh, kalian harus menunjukkan minat kalian nih. Minat kalian di apa? Misalnya kalian minat di customer insight-nya, ya kalian coba waktu internship itu di divisi merchandising gitu ya, atau misalnya kalian suka desain-desain bajunya, kalian coba pelajari waktu internship itu di R&D-nya gitu ya. Nah, kemudian tahapan organize skills-nya itu kalian mulai pelajari skill-skill yang relate dengan reflect purpose tadi ya. Ketika Anda tertarik di merchandising, itu harus menguasai skill apa. Ketika Anda tertarik dengan desain R&D, itu kalian harus menguasai skill apa. Jadi ini relate ya, antara G, R, O, W, T, H ini harus satu line gitu ya, harus serempak gitu ya, berkesinambungan gitu. Nah, kemudian tahapan work on portfolio. Nah, mulai nih, kalian ketika udah internship nih, tampilkan diri kalian dengan kalian mulai bikin studi kasus perbaikan display toko. Kalian pelajari dulu nih, oh display tokonya Uniqlo kayak gini. Oh, kemudian kalian ngobrol nih sama supervisor store-nya misalnya ya. Bikin studi kasus perbaikan display toko di foto gitu ya. Ini untuk portfolio kalian nih, aku pernah nih display toko Uniqlo seperti ini gitu ya. Atau bisa juga bikin proyek-proyek kampus tentang strategi omni-channel-nya misalnya. Atau kalau kalian suka desain ya, mockup desain pakaiannya misalnya gitu ya. Kemudian tahapan Thrive and Network-nya, follow dan terhubung dengan karyawan Uniqlo yang ada di LinkedIn. Kemudian highlight your personal brand, ya kalian mulai, kemudian setelah selesai dari internship tadi,
Kalian udah menerapkan GROWT-nya, kemudian kalian highlight dong. Kalian punya exposure gitu ya di melalui profil LinkedIn gitu ya. Misalnya nih, kalian bikin konten-konten tentang retail dan fashion di media sosial, baik itu LinkedIn maupun di media sosial yang lain gitu. Nah, ini yang terakhir mengenai membangun personal branding ya. Ini tadi nyambung dengan yang topik ketiga tadi. Gimana sih caranya membangun personal branding dan framework apa nih yang bisa dipakai gitu ya. Sebenarnya ada banyak teori cara-cara membangun personal branding. Satu dengan yang lain tuh intinya sama aja gitu ya. Dan ini saya bikin cara yang paling mudahnya aja untuk kalian harus membangun exposure kalian ya, karena kan kalian belum punya pengalaman nih ya. Jadi kan orang biar tahu kalian tuh seperti apa ya kalian harus tunjukkan gitu kan ya. Nah, nah, sebelum kita masuk ke framework bagaimana cara membangun personal branding, kenapa personal branding itu penting untuk dimiliki itu karena retail modern itu memerlukan talenta yang menonjol, teman-teman. Apalagi untuk kalian kalau yang fresh graduate nggak punya skill apa-apa, kemudian nggak punya pengalaman internship misalnya ya agak akan susah ya nanti untuk bersaing untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah, makanya industri retail itu kan penuh persaingan dan banyak posisi entry level sebenarnya kan. Nah, makanya mulai dengan mulai dengan kalian bikin personal exposure gitu ya. Nah, kemudian kenapa personal branding itu penting? Itu juga membantu kalian loh nanti untuk menentukan arah karir, peran seperti apa yang cocok dan ingin kalian kejar dalam retail industry gitu. Misalnya kalian tertarik dengan operation, kalian tertarik dengan pemasaran kah, tertarik dengan HR-nya kah, tertarik dengan merchandising-nya kah, dan lain sebagainya. Kemudian, personal branding itu juga untuk menunjukkan soft skill yang kalian miliki yang dicari oleh industri gitu ya. Jadi kalian teman-teman mahasiswa bisa menampilkan kualitas ini secara konsisten nih, misalnya tadi ya lewat LinkedIn dan konten sosmed. Kemudian membangun reputasi digital yang positif. Tadi saya sampaikan HR tuh diri kita sering ngecek sekarang tuh syaratnya ngecek media sosialnya kandidat gitu ya minimal LinkedIn. Sekarang kadang ngecek yang lain-lainnya juga ya, mungkin minta akun Facebook, akun Instagram dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian personal branding itu juga untuk memudahkan networking dan peluang karir bagi kalian ya. Personal branding yang kuat itu akan menarik perhatian recruiter. Kemudian juga mempersiapkan mental dan profesionalisme ya. Membangun personal brand itu membuat kalian tuh makin percaya diri gitu. Udah pede nih, aku udah punya personal branding kuat, aku punya skill set yang oke gitu ya. Nah, itu akan dihargai nanti di dunia retail yang kerjanya itu sangat dinamis ya. Nah, makanya tujuan dari membangun personal branding itu agar mahasiswa itu dikenal sebagai individu yang siap kerja. Ini yang poin yang utama nih. Dan punya wawasan detail modern nih. Kadang ada tuh HR atau talent scout itu tuh yang nih kalau nggak dong apa-apa males gitu ya. Mendingan yang lain gitu kan. Nah ini makanya kalian kalau udah punya personal branding yang kuat, ini kemungkinan besar akan paling nggak akan dihubungi dulu nih untuk di interview, psikotes itu ada kemungkinan besar akan dipanggil gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan peluang untuk nantinya diterima entah itu internship ataupun untuk bekerja di perusahaan itu gitu ya. Nah, ini cara-caranya teman-teman. Ada framework brand ini yang saya summarize ini dari berbasis pendekatan personal branding canvas, kemudian strategi konten LinkedIn modern, disesuaikan dengan konteks retail digital ya. Jadi saya summarize menjadi 5 framework yang namanya singkatannya brand, be authentic, refine niche, amplify presence, nurture credibility, dan deliver value consistently. Be authentic, kenali kekuatan, nilai, kisah unikmu, sampaikan itu gitu. Ceritakan latar belakangnya. Misalnya saya tertarik dengan perilaku konsumen di era digital sejak mengelola toko online kecil saat kuliah, misalnya kayak gitu ya. Kemudian refine niche itu tentukan bidang retail digital yang ingin difokuskan. Misalnya ingin fokus ke mana nih? Digital merchandising kah? Strategi promosi di e-commerce kah? Gitu ya. Kemudian you have to amplify your presence. Membangun eksistensi digital di media yang tepat. Nah, bikin nih konten-konten insight di LinkedIn. 3 tips campaign Tokopedia yang efektif. Biarin aja kalian belum punya pengalaman. Toh kalian bisa cari dari berbagai sumber gitu ya. Tapi sambil kalian mencari informasi, kalian kan juga belajar tentunya. Jadi nanti ketika Anda what you post itu you have to be responsible gitu ya.
kalian nanti ditanya sama HR, Anda posting tentang 3 tips campaign Tokopedia, emang gimana caranya, seberapa efektifkah? Kalian udah bisa jawab itu. Karena pasti nanti kalian ketika sebelum posting itu kan kalian juga akan mempelajarinya terlebih dahulu ya, atau bahkan nanya ke sana sini teman-teman kalian yang udah pernah bikin campaign yang efektif gitu ya. Kemudian N-nya itu adalah nurture credibility. Tunjukkan kompetensi kalian lewat bukti nyata. Jadi posting hasil mini projectnya tadi berupa mockup e-commerce campaign gitu ya. Kemudian deliver value consistently. Aktif berbagi value bukan hanya pencitraan. Sekarang ini banyak banget yang apa ya, ya semacam pengen jadi influencer doang gitu. Tapi influencer tuh sekarang juga anu ya apa kredibilitasnya kurang bisa dipertanggungjawabkan, banyak yang seperti itu ya, yang hanya ngebangun pencitraan tapi nggak berbagi value itu banyak banget. Nah, caranya berbagi value itu apa? Kalian bisa bikin nih mini ebook checklist memulai bisnis di Shopee seperti itu. Ini mini ebook nih gampang ya. Misalnya kalian pengen brainstorming ideas, bisa cari informasi di internet, bisa melalui chat GPT gitu ya, atau DeepSeek atau AI tools yang lain, tapi kemudian kalian lebih perdalam lagi dengan berbagai sumber yang lain gitu. Jangan hanya tergantung pada GPT ataupun DeepSeek ya. Tapi kalian juga harus be responsible, itu tadi harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian posting gitu. Jadi cari dari sumber-sumber yang kredibel. Kadang AI itu kan juga tidak terlalu bagus ya penjelasannya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini beberapa contoh mereka-mereka yang udah sukses membangun personal branding. Mungkin di antara teman-teman udah ada yang tahu ya, ada Mbak Vina Mulyana ini kan HR practitioner ya. Dia sering bikin konten atau postingan mengenai ngebantuin mahasiswa atau siapapun yang ingin meniti karir, yang ingin bikin CV, yang bagaimana cara mensiasati saat interview, bagaimana tips-tipsnya negosiasi gaji gitu dan lain-lain. Kalian bisa follow. Kemudian ada Imam Santoso ini salah satu dosen ITB. Beliau ini personal brandingnya kuat banget ya, dengan 600-an ribu follower. Dan dia itu kebanyakan menceritakan tentang kehidupan perkuliahan, kehidupan kampus di ITB gitu kan. Nah ini tentunya dampaknya bagus juga untuk ITB-nya ya, nggak hanya untuk beliau pribadi ya. Karena kan saya sendiri aja senang tuh follow Pak Imam. Ngelihat postingan dia tuh jadi makin bangga gitu kuliah di sana gitu ya. Wah kok keren ya, kok bangga ya. Karena sekarang kan persaingan di pendidikan juga cukup ketat ya, antar PTN gitu ya. Jadi di Bandung ada Pajajaran, kemudian ada banyak banyak universitas swasta yang bagus-bagus juga. Jadi orang gimana tetap merasa keren kuliah di ITB ya bisa jadi dari melihat postingan Pak Imam, karena komen-komen di setiap postingannya juga sangat positif gitu ya. Nah, kemudian ada Mbak Prita dan konsep personal branding seperti Pak Imam ini juga bisa dicontoh loh oleh para dosen di Akprin, Mas Biko, Mas Yosua, menceritakan kehidupan kampus dari yang santai aja, rileks aja kontennya gitu ya. Sekalian mempromosiin kampus, bikin apa ya, environment-nya tuh yang cool, relax, jadi orang tuh wih asik ya kerja di sorry, asik ya ternyata kuliah di Akprin gitu. Jadi nanti membangun engagement gitu, bisa ditiru nih Pak Imam. Nah, untuk Mbak Prita Guzi ini dia financial planner. Kemudian Mas Deriansa ini kita tahu ya punya YouTube kasih solusi gitu. Dan dia banyak helping membantu konten kreator untuk earning monthly income melalui personal branding. Kemudian dia juga banyak bantu UMKM untuk membesarkan bisnisnya gitu ya melalui YouTube kasih solusinya gitu. Jadi seperti itu teman-teman materi dari saya. Saya cukupkan di sini dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri atas penyampaian materinya tadi. Sangat luar biasa, banyak banget teman-teman, Bapak Ibu semua, teman-teman peserta dan Bapak Ibu semua kita mendapatkan banyak sekali insight ya
banyak mendapatkan insight terbaru, juga motivasi dan juga beberapa kiat-kiat yang harus kita persiapkan mungkin bagi khususnya teman-teman mahasiswa untuk kedepannya jika ingin mencari atau membangun personal branding yang baik. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Fitri juga di slide terakhir ada beberapa contoh personal branding yang baik yang bisa kita bangun walaupun eh, belum punya pengalaman. Jadi masih mahasiswa juga dari situ mulai kita bisa bangun. Ada beberapa Betul. hal tadi yang saya note dari apa yang disampaikan Mbak Fitri khususnya terkait omni channel. Ada toko fisik ya, Mbak Fitri ada toko fisik terus beralih ke toko online store. Jadi ada toko fisiknya, ada online store-nya juga. Yang mana tadi kalau yang disampaikan oleh Mbak Fitri bahwasannya terkadang kalau kita mau beli barang itu kita cek dulu ke tokonya mungkin seperti apa, evidence-nya seperti apa, nanti kita bisa konfirmasi oh ternyata barangnya bagus, ternyata barangnya memang kualitasnya oke gitu. Terus nanti kita lihat perbandingan harga mungkin kalau di online store-nya mungkin lebih murah atau mungkin Ya, malah benar. lebih mahal. Jadi saya juga biasa Mbak Fitri suka kayak gitu sih. Jadi Pembeli cerdas itu, Mas. jadi Bandingin memang, dulu nih. jadi memang terkadang kelebihan salah satunya toko-toko ataupun marketplace yang punya marketplace gitu yang punya toko juga itu menarik keputusan pembelian lebih tinggi karena saya sedikit cerita mungkin waktu saya S2 tesis saya bersama beberapa teman sempat uh, membuat jurnal nasional di Sinta 4 itu salah satunya tentang peningkatan keputusan pembelian itu faktornya dari evidence tadi sama konfirmasi juga ulasan-ulasan tadi, Fitri. Jadi memang ada beberapa yang banyak dari responden yang memang tertarik kalau atau bisa meningkatkan keputusan pembeliannya kalau ngecek dulu di tokonya gitu. Tokonya ada, terus barangnya bagus, baru dibandingkan harganya mungkin lebih murah yang mana atau lebih pricey yang mana gitu bisa jadi perbandingan. Jadi bagi toko-toko yang mungkin hanya menjual secara online atau mungkin menjual secara offline, terkadang jadi perbandingan juga buat teman-teman customer karena mungkin tidak ada buktinya atau lain sebagainya gitu. Jadi mungkin ada nanti yang mau saya tanyakan terkait hal tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Fitri atas presentasinya. Mungkin sebelum saya Sama, lempar Mas. ke eh, teman-teman peserta, Bapak Ibu semua mungkin sudah banyak yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan. Bahkan kita belum memulai sesi diskusi saja sudah ada yang memberikan pertanyaan lewat chat. Jadi Oh mungkin nanti iya. ini kita persilakan nanti saya buka juga sesi khusus untuk teman-teman peserta, Bapak Ibu teman-teman peserta semua mungkin bisa lewat chat atau mungkin lebih bagusnya kalau kita on mic ya Mbak Fitri mungkin biar Boleh, bisa sekaligus silakan. diskusi gitu. Langsung ngobrol aja. Langsung ngobrol mungkin lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Mungkin sebelum saya lempar ke teman-teman, saya sendiri Ini boleh saya bertanya stop nggak share ini? atau gimana? Boleh atau ya boleh stop share nggak apa-apa. Oke, Nanti bisa tinggal bisa di-share di ini lagi lagi ya kalau ada yang yang ingin. berkaitan dengan pertanyaan dari teman-teman. Oke. Mungkin sebelum itu saya izin bertanya, Mbak Fitri mungkin dari saya dulu. Kebetulan karena ini materinya terkait dari kami sendiri, maksudnya untuk khususnya prodi kami di retail, jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi terkait omnichannel tadi sebenarnya, Mbak Fitri, kalau yang tadi disampaikan kan perkembangan atau ekspansi bisnis kan di dalam hal ini atau di dalam kurang lebih beberapa tahun ini kan memang banyak perkembangan khususnya toko-toko fisik yang cuma punya toko fisik harusnya memang dia juga jualan secara online ataupun yang tadinya jualan secara online mungkin juga bisa menyediakan toko fisiknya gitu mungkin kurang lebih. Nah ini ada beberapa fenomena mungkin yang terjadi yang sering terjadi di Indonesia salah satunya kalau tidak salah saya ingat contohnya misal kayak di Jakarta itu mungkin di Mangga Dua atau di apa ya Kelapa Gading yang tempat perbelanjaan besar ya Mbak Fitri ya. Jadi ini menjadi salah satu fenomena mungkin yang mau saya tanyakan terkait hal tersebut karena itu tuh menjadi apa ya hal yang masih debatable karena ada yang merasa kalau mereka sudah buka toko di sana sudah lama, namun karena ada perkembangan yang mungkin marketplace online jualan secara online jadi mereka merasa dirugikan terus akhirnya mereka meminta untuk pembatasan pembatasan apa namanya
aktivitas jual beli online yang mungkin kemarin kasusnya TikTok itu yang belum terdaftar sebagai marketplace akhirnya sekarang mendaftarkan sebagai marketplace juga. Nah ini yang ingin saya tanyakan, sebaiknya memang apakah ini dari mungkin dari segi pemerintah atau dari segi Pemda, apakah memang seharusnya ada regulasi khusus terkait fenomena atau masalah tersebut, ataukah memang sebaiknya seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, bahwasannya memang harusnya memang kita atau para UMKM ataupun penjual-penjual yang bergerak secara offline ini memang harus sudah beralih gitu, beralih ke omni channel ataupun beralih ke jualan online juga, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan dari saya sendiri nih. Oke, saya jawab dulu ya Mas Yosua ya. Kebetulan saya emang pelaku yang lihat langsung nih di lapangan gitu ya. Jadi pernah, ini sebelum kejadian Tanah Abang nih, 2015 saya ke Big Mall Samarinda tuh. Waktu itu Deep Store yang paling gede di Samarinda itu kan Big Mall. 2015 awal saya ke sana, 2015 akhir saya ke sana. Ternyata 2015 akhir tuh ketika Zalora, Blibli dan lain-lain mulai eh, penetrasi di pasar Indonesia, perbedaannya sangat signifikan. Yang 2015 awal tuh masih ramai, 2015 akhir tuh sepi. Dan kemudian di waktu itu saya juga kerja di Quicksilver seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kerasa banget tuh adanya platform online itu masuk itu emang benar-benar merubah perilaku konsumen ya. Tadi Mas Joshua malah udah bikin jurnalnya gitu ya, udah ada penelitian yang emang memvalidasi itu gitu ya. Mau nggak mau memang harus follow consumer behavior, Mas. Jadi eh, para pelaku industri retail tuh mau nggak mau ya harus riding the wave gitu ya. Ombaknya lagi kayak gitu ya mau gimana? Kita nggak akan bisa ngelawan ombak gitu. Nah, sama halnya dengan yang di Tanah Abang. Waktu saya di Margaria kan beberapa kali saya ditugaskan untuk belanja langsung menjelang prior to Lebaran ya. Jadi sebelum Lebaran, berapa bulan sebelum Lebaran belanja di Tanah Abang. Salah satunya Kulakan di sana gitu ya. Itu juga kasihan banget tuh. Waktu saya tinggal di Jakarta itu kan 2010 sampai 2015. Itu Tanah Abang tiap Lebaran masih su-suan gitu ya. Empet-empetan kita sambil nahan lapar karena puasa itu menikmati banget tuh. Empet-empetan berdesakan kayak gitu belanja di Tanah Abang gitu. Waktu kemarin ini nih, pandemi ini nih, kebetulan saya ke Tanah Abang emang pas pandemi kemarin ya. Ya ampun tuh nggak ada yang namanya desek-desekan gitu Mas. Jadi toko juga banyak yang tutup, kasihan ya. Kemudian saya juga ke Pasar Baru, sempat Pasar Baru di Bandung gitu. Ngelihat juga fenomena yang sama. Tapi sebenarnya ya kalau secara hitung-hitungan investasinya nih ya, kalau mau benar-benar buka-bukaan tuh ya, pedagang Tanah Abang, itu yang bisa sustain di Tanah Abang itu kan pasti pedagang yang udah kaya gitu ya. Karena kan biaya sewanya kan tinggi tuh. Iya kan? Dan mereka udah sekian puluh tahun dagang di sana itu kan pasti udah sustain lah dia secara ekonomi gitu ya. Nah, makanya kalau dia nutup toko pun itu eh sebenarnya nggak apa-apa karena dia udah nggak mengalihkan penjualannya juga ke kanal online. Banyak banget toko-toko di Tanah Abang. Dia ya apa distributornya, dia juga jualan online gitu. Jadi mau nggak mau itu juga matiin teman-temannya sendiri malah gitu kan karena harganya pasti jatuhnya di dia lebih murah lah, dia lempar ke pasar margin-margin dikit gitulah yang penting laku cepat gitu kan. Nah yang lain bagi reseller kan pasti harganya lebih mahal gitu kan. Nah bisa nggak tuh kompetisi dengan distributornya seperti itu gitu kan. Nah ini mau nggak mau ya itu tadi Mas, karena consumer behavior-nya aja udah beralih ke penggunaan mobile phone untuk berbelanja gitu kan. Tadi kita lihat apa istilahnya penerimaan dari belanja online aja udah sekian ratus triliun ya. Kemudian yang kedua, kalau regulasi pemerintah harus seperti apa? Gimana ya saya kok bukannya pesimis ya Mas ya. Tapi kemarin TikTok Shop masuk ya kan. Banyak juga seller yang eh,
mendapatkan keuntungan yang berlimpah-limpah gitu ya, sehari jualan sekian miliar itu, sampai akhirnya itu di close karena itu matiin pedagang-pedagang yang di Tanah Abang tadi. Di Pasar Beringharjo pun juga itu pasti terkena dampaknya, ya kan? Karena orang akan mau belanja eh, di online gitu kan, maunya belanja di online. Pemerintah ngatur nih, pemerintah hadir nih, ngatur regulasi, ngelarang TikTok buka kanal shopping langsung online gitu kan. TikTok is just a social media gitu kan. Tapi kemudian difungsikan sama TikTok jadi social commerce gitu kan. Nah itu kan nggak boleh nih, udah dilarang. Akhirnya TikTok akuisisi Tokopedia gitu kan. Akhirnya apa sekarang? Ya balik lagi ke TikTok Shop lagi itu gitu kan. Ada ya meskipun tetap ada embel-embel kolaborasi dengan Tokopedia gitu, tapi udah aja di TikTok pun kita bisa shopping gitu kan. Jadi ya kalau mau diatur ya bagus, tapi ya benar-benar diterapkan gitu. Jadi dibikin skala prioritasnya dulu nih harusnya. Penyelamatan pedagang kecil itu targetnya apa gitu kan. Di area mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu gitu kan, ya sangat berpengaruh terhadap eh, perekonomian mereka. Ya saya juga paham banyak pedagang kecil juga yang nangis menjerit dengan fenomena ini, tapi memang mau tidak mau ya harus beradaptasi ya. Pedagang kecil itu tetap harus mau beradaptasi, makanya prodi manajemen retail ini hadir itu bagus banget. Dan andai saya waktu itu pas pas masih meniti karir ya, aku udah buka prodi ini, saya mungkin akan join nih. Karena benar-benar saya baca kurikulumnya kan, ini benar-benar itu menjawab yang saya butuhkan saat saya bekerja di retail gitu. Jadi harapan kami ya ada nanti sinergi, kolaborasi mungkin dari prodi retail ini nanti akan membantu helping UMKM yang pedagang-pedagang kecil itu ya, biar mereka tuh menjadi adaptif. Gitu sih Mas Yosua. Baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri ini jawabannya, maksudnya apa yang saya tanyakan saya sudah sangat terjawab, malah dikonfirmasi juga terkait kurikulum yang sudah kami sediakan di retail. Jadi memang semoga apa yang sudah kami bangun khususnya di Universitas Akpin di program studi retail juga bisa memberikan manfaat, juga menjawab beberapa hal terkait yang memang dibutuhkan di industri retail ataupun Yes, untuk persiapan kerja nantinya. benar banget. Baik, Semangat Mas Yosua, iya, Mas Bikorin. baik. Terima kasih Mbak Fitri. Tadi saya sudah sampaikan pertanyaan yang eh, sedikit membahas fenomena yang terjadi di Indonesia. Jadi saya persilakan. Sebenarnya mau banyak nanya, cuma mungkin nanti setelah ini atau seterusnya mungkin kita masih bisa kolaborasi. Harapannya Mbak Fitri agar Iya, kami bisa mungkin bikin mendapat coffee lebih banyak. morning gitu ya, sebulan Oke, sekali gitu. siap, siap, baik, baik. Oke, mungkin Kayak kalau si apa Pak Hotman Paris itu ada kopi Joni ya. Nah ini kayaknya harus kita Akurin Retail ada coffee morning buat dengan para pelaku diskusi retail pelaku yang lain UMKM tentunya juga UMKM. bisa ya. Ya, ya. Baik, saya Oke, coba cek di chat, kolom chat dulu. Ini sudah ada beberapa yang bertanya. Hmm. Mbak Fitri mungkin Mulai dari juga yang tadi mana dulu sebenarnya nih ada ya? yang raise hand, tadi ada satu dua orang tadi yang sudah mulai raise Oh, hand iya, monggo, Bapak. tadi, atau mungkin Oh, karena di kolom chat ini sudah ada satu dua tiga empat. Mungkin untuk sesi pertama em, tanya jawab mungkin kita bisa mulai langsung dari yang kolom chat saja mungkin Mbak Fitri. kayak yang mana dulu nih Mas? Yang Pak Nanti Joko? saya bacakan dulu ya. Mm-mm. Saya bacakan Oke. untuk masing-masing mungkin bisa langsung dijawab, jadi bisa beralih ke pertanyaan yang lain. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu, mungkin ini Nur Firda Setiawati. Di sini beliau bertanya, saat ini kan di tengah maraknya penggunaan teknologi, jadi memang hard skill itu seperti data analytics atau digital marketing atau UX design dan lain-lainnya itu menjadi salah satu kunci utama di platform e-commerce. Jadi di sini mengapa, namun kenapa soft skill itu tetap menjadi faktor penentu kesuksesan penentu kesuksesan karir di tengah kemajuan teknologi. Lalu bagaimana individu dapat memadukan
hard skill yang tadi mereka miliki dan juga soft skill untuk tetap relevan dalam ekosistem retail yang terus berubah dan strategi terbaik apa bagi generasi muda untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan peluang karir di era retail modern. Buset, pertanyaannya bagus banget. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan ke Mbak Fitri. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak, sorry, siapa tadi Mas? Mas Ardi ya? Oh, ini tadi pertanyaan dari Nur Firda Setiawati. Oh, oke. Soalnya yang di atas juga ada yang sama nih. Oh, Oke, jadi gini ya. Em, Tadi yang saya sampaikan di presentasi saya, sekarang penguasaan skill itu udah bukan lagi pilihan tapi udah kebutuhan tuh. Tapi memang tergantung jenis pekerjaannya juga nih, gitu kan. Apabila Anda itu murni nih, murni hanya seorang pegawai toko sebagai PG atau SPB, murni toko fisik yang dikelola, nggak ngelola toko e-commerce-nya misalnya ya. Berarti apa? Kalian akan lebih perdalam soft skill-nya kan? Bagaimana customer service relation-nya ya kan? Senyum sapa, apalagi tuh 3S itu senyum sapa dan apa namanya keramah taman hospitality-nya gitu ya. Nah, itu yang akan lebih dibutuhkan. Tapi kalau kalian SPG sebagai SPG dan SPB toko juga harus mengelola toko e-commerce, ya berarti kalian juga harus melengkapi dengan hard skill-nya. Misalnya apa? Diminta untuk ngelola tokonya tuh sampai sejauh mana? Misalnya harus jadi konten kreator, ya berarti harus menguasai minimal video editing, foto editing gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang mendukung itu kan banyak banget. Nah, seperti itu. Jadi yes, harus, tapi tergantung juga jenis pekerjaannya apa gitu. Gitu sih, Mas. baik, mungkin jawaban tadi Mbak Fitri ini bisa menjawab dua pertanyaan ya. Saya Mm-mm. eh, perhatikan lagi ternyata pertanyaan dari Mbak Nur dan juga Mas Ardi kurang lebih sama Ya. terkait itu tadi apakah hard skill lebih penting atau soft skill lebih penting dan ternyata Mm. memang tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri dan juga sudah dikonfirmasi dijawab kembali bahwasanya Ya. soft skill Dan ataupun hard skill memang contohnya juga yang saya alami ya Mas ya, saya kan retail consultant nih. Retail bisnis sekarang transformasinya ke digital. ya, Apa ya saya nggak harus menguasai digital marketing minimal ya kan? ya, Nggak usah lah UI UX itu saya udah pusing lah kalau mikirin coding dan lain-lain gitu kan ya. Paling nggak digital marketingnya aja deh gitu kan. Makanya saya ambil sertifikasi di BNSP yang benar. biar diakui negara gitu ya. Ya, Tapi ya, sebenarnya sebenarnya sertifikasi yang non BNSP pun banyak gitu. Ya tergantung kebutuhan Anda bagaimana gitu kan. Jadi itu tadi disesuaikan dengan what is your objective gitu ya, what is your goal dalam berkarir gitu ya. Kemudian eh, apa jenis pekerjaannya seperti apa gitu. oke, baik, terima kasih Mbak Fitri. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Joko Tri. Di sini beliau bertanya, mengapa seringkali harga produk di marketplace itu tidak masuk akal atau sangat murah mungkin kurang lebih mungkin itu. Murah, Iya, kenapa murah. sangat murah gitu mungkin. Saya persilakan Mbak. Hmm. Gini nih, produk di marketplace itu kan ada produk lokal dan produk import, ya kan? Kalau produk import, biasanya pedagang itu yang belanja itu udah level apa ya, sole agent gitu ya, pedagang besar gitu ya. Diambil sekian kontainer sekaligus gitu, yang harganya bisa jauh sangat mahal. Kalian bisa lihat deh, harga-harga produk yang di Alibaba, Alibaba Commerce ya, Alibaba, AliExpress gitu kan. Itu kan pasti ada range minimum order ya. Order eceran dapat harga sekian, 10.000. Order 50 sampai 100 dapat harga 5.000 misalnya. Kemudian kalau pengambilan lebih dari 10.000 pieces bisa cuma dapat harga 1.000 misalnya. 1.000 itu udah tambah landed cost misalnya let's say 30% gitu ya. Jadi cuman 1.300 misalnya kayak gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ketika Anda ngambil dari dalam partai besar tentunya harus cepat habis kan. Iya kan? Udah nunggunya kapal lama datangnya. Ntar ngapain cuman itu barang di gudang mulu kan. Jadi pedagang-pedagang besar pasti ngelempar barangnya murah.
Yang penting dihitung-hitungan cuannya udah masuk gitu kan. Cuan dikit nggak apa-apa, udah sana jual ke distributor, reseller kayak gitu gitu ya. Itu lempar dengan harga berapa, margin tipis nggak masalah. Yang penting cepat habis gitu kan. Itu yang produk impor. Nah, yang produk lokal gimana nih? Nah, produk lokal tuh saya sendiri juga agak prihatin nih. Nah, ini mungkin kalau prodi retail bisa memberi insight ke para pedagang nih, misalnya yang paling dekat Pasar Beringharjo gitu ya. Itu saya juga ada yang prihatin tuh. Mereka nggak tahu bikin struktur harga gitu ya. Jadi padahal itu harga di online tuh jelas lebih murah. Ya pasti saya mau belanjanya di online aja karena spike harganya eh, pasti mahal yang di offline gitu kan. Kenapa sih mereka tuh nggak mau nurunin harga gitu ya? Ayo bareng-bareng kita kumpul yang para pedagang batik misalnya yang di Pasar Beringharjo. Kena batik cap, batik printing, printing tuh pokoknya kita anu wae yo biar bersaing dengan online, harganya kita di harga X gitu. Tapi kali ini enggak, mereka masih masih tidak mau gitu yang menyesuaikan gitu kan. Padahal mereka semakin lama semakin tidak menjadi referensi untuk pembelian oleh konsumen gitu ya. Jadi ya oke lah tergantung kualitas gitu ya. Cuman gimana ya? Karena kalau toko online itu bisa lebih murah harganya, terutama untuk yang barang-barang lokal ya, karena kan biaya operasionalnya kecil. Mereka nggak harus sewa toko, ya kan? Sewa toko itu kan mahal ya. Di Malioboro tuh sewa setahun bisa 350 juta per tahun gitu kan. Satu ruko misalnya. Ya kalau di toko online, ya cuman bayar admin Shopee aja gitu kan. Apa bagi margin gitu sama Shopee. Mereka mengenakan biaya admin atau biaya promosi yang itu let's say 15% dari gross margin itu it's enough gitu kan. Dan nggak terlalu apa menyita apa ya waktu juga ya. Jadi bisa sambil di rumah gitu apalagi sekarang para pedagang online tuh banyak ibu rumah tangga gitu kan. Atau bapak-bapak yang sambil antar jemput anaknya sekolah jadi lebih fleksibel gitu ya. Ya jadi mereka pun karena nggak ngeluarin biaya operasional yang gede, ya mereka akan jual di harga yang relatif lebih terjangkau gitu. Ya, ngapain dihargai mahal-mahal kecuali memang brand-brand besar yang punya reputasi ngejaga brandnya ya, ngejaga persona brandnya dia di brand high class misalnya itu ya, ya of course mereka pasti akan bertahan di range harga itu gitu ya. Tapi kalau medium ke bawah ataupun brand-brand yang bawah gitu ya, ya udah sih laku segini yang penting cuan 15-20% gitu kan sisanya ya net net profitnya gitu ya it's okay gitu kan yang penting barang cepat terjual cash flow lancar dan lain-lain gitu Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri atas ya. jawabannya tadi juga sudah cukup menjawab. Paling tidak poin-poin pentingnya bahwasanya karena mungkin kalau yang toko online dia mungkin tidak inventaris mungkin dalam hal penyewaan toko mungkin ya tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk kontrak tempat atau dan lain sebagainya mungkin itu salah satunya tadi. Baik, selanjutnya Ya. Mbak Fitri saya bacakan pertanyaan dari eh, Mas atau Pak ini Didik Nur Cahyo. Di sini beliau bertanya, bagaimana peluang pemain baru nih di dalam usaha retail jika dihadapkan dengan pelaku usaha retail yang memang mungkin sudah lebih dulu atau lebih lama, jadi dia sudah mapan dan juga dengan basis modal yang besar serta sudah punya jaringan supplier dan marketing yang sudah mapan. Jadi intinya bagaimana pemain-pemain baru ini melawan istilahnya para senior-senior di retail tersebut mungkin Pak Yes, Fitri. Terima kasih. oke. Jadi Waalaikumsalam Mas siapa namanya Didik Nur Cahyo. Mas Nur Cahyo. Jadi gini Mas kalau pemain baru benchmarkingnya juga harus yang selevel ya. Jangan kita mempunyai benchmarking atau ngebandingin kita dengan pemain yang udah besar nih, udah yang gede nih. Itu udah nggak akan apa bisa apple to apple ya. Jadi carilah kompetitor itu yang selevel, sesama pemain baru atau sesama brand kecil, sesama produk baru misalnya. Banyak
banyak yang kalian bisa riset di e-commerce ya. Brand-brand mana yang istilahnya belum punya nama, tapi dia jualnya bisa bagus. Itu kalian benchmarkingnya ke situ. Dan peluangnya bagaimana? Peluangnya gede banget gitu. Asal Anda itu fokus pada produk yang Anda miliki gitu ya. Kemudian ada develop terus, inovasi terus pada produk itu gitu ya, bisa biar bisa kompetitif gitu ya. Jadi ada pembeda lah. Jangan terlalu ngikutin juga samain plug-plug sama kompetitor gitu ya. Tapi paling nggak kita ada added value-nya yang kita tambahkan di produk kita nih. Jadi produk kita kan punya authenticity, punya karakteristik yang menarik minat pembeli gitu. Jadi peluangnya gimana? Peluangnya gede. I'm sure 100% pelaku bisnis retail yang baru mulai, yang masih kecil-kecilan, itu peluangnya gede banget. Dan nanti bertahap lah, namanya bisnis ya. Setahun pertama itu Anda research market ya. Jadi jangan berharap setahun pertama itu "Wes, pasti untung ya itu oke lah. Kalau ada banyak yang ngalamin kayak gitu juga. Tapi kalau Anda nanti udah belajar di prodi retail itu kan ada silabus-silabus yang nanti misalnya sampai ke marketing itu kan bagaimana riset pasar itu kan nanti ada teori-teorinya ya. Jadi berapa bulan dianalisa dan sebagainya gitu ya. Jadi Anda karena produk Anda apalagi kalau produk Anda gampang ditiru kompetitor nih, udah wassalam nih. Kalau Anda udah terlalu pede di depan, ternyata nanti kehabisan bensin di 3 bulan pertama gitu dan kompetitor bikin yang sama persis dengan barang yang lebih bagus, harga lebih murah gimana nanti? Ya kan? Jadi Anda pelan-pelan aja deh, bertahap. 3 bulan, tiap 3 bulan ada target apa yang harus Anda perbaiki, apa yang harus Anda kuasai. Tidak hanya di produk, tentunya juga Anda sekarang mengenai pemasarannya, bikin konten itu gimana caranya. Kan nanti akan diajarin ya, saya lihat di kurikulumnya ada ya. Bikin konten dengan hook yang menarik gitu ya. Itu seperti apa. Nah, jadi eh, Anda juga bisa kok belajar mengenai pemasaran, mengenai distribusi produk Anda meskipun pengusaha kecil ya belajar apa yang cocok untuk Anda terapkan di bisnis Anda. Jadi nggak usah terlalu ngelihat yang udah gede itu oke lah untuk kita tambah knowledge ya. Tapi kemudian pada penerapannya harus disesuaikan dengan kemampuan kita dulu dong gitu kan. Dan cari benchmarking itu yang selevel dulu gitu. Biar apple to apple. Biar growth-nya bisa kepantau gitu. Kalau kita ngejar sama mereka ya belum saatnya gitu kan. Sama yang lebih gede ya belum saatnya gitu. Gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Fitri. Jadi, tadi sudah dijawab pertanyaan dari eh, Bapak atau Mas Didik Nur Cahyo. Tadi memang seharusnya kita benchmarkingnya ke yang selevel dulu, mungkin nanti setelah growth atau sudah mulai ekspansi, baru mulai mungkin bisa apple to apple, dan diharapkan Yes, semoga bisa nanti seimbang benar. sama tadi yang awal Betul. dibandingkan gitu kurang lebih. Betul. Terima kasih Mbak Fitri atas insight-nya. Baik. Sama-sama Mas Ya, Yuswan. baik Bapak Ibu semua sudah hampir di ujung acara ini sayang sekali. Jadi Iya nih, tinggal eh, 2 menit kita. jadi mungkin pertanyaan atau sesi tanya jawab kita tutup. Sedikit saya sampaikan dari hasil webinar atau apa tadi sudah disampaikan Mbak Fitri, banyak yang dibahas terkait materi tadi khususnya di dalam di industri retail. Ada omnichannel, juga tren e-commerce ke depannya seperti apa, juga peluang karir di dunia retail masa depan seperti apa, dan yang terakhir itu memang pentingnya itu kita membangun personal branding baik untuk kita para UMKM maupun kita sebagai individu yang ingin mencari pekerjaan atau berada di dunia pekerjaan. Tadi Ya, ada satu yang saya notes yang saya catat bagus banget yang tadi disampaikan oleh Mbak Fitri, yaitu framework growth, yang mana yang pertama itu ada gain exposure, itu mengeksplorasi dunia retail lebih ya, jauh atau dunia pekerjaan lebih jauh. Juga ada reflect purpose, yang mana kita mengeksplor minat kita tadi, apakah kita memang menyukai hal-hal di soft skill atau hard skill atau bisa kita padukan dan lain sebagainya. Juga kita harus organize skill, juga kita harus memiliki skill set yang bagus. Kita juga work in portfolio, kita harus membangun kompetensi kita yang tinggi, mungkin kita belajar, kita kuliah, ataupun kita um, mengikuti kursus ataupun
punya sertifikasi profesi yang Mbak Fitri saja sudah punya pengalaman kerja, masih mendukung itu, masih apa? Masih mencari sertifikasi profesi. Jadi kita yang masih baru jangan sampai malas-malas gitu. Jadi harus rajin bangun personal branding. Lalu ada highlight your brand, ya tadi bangun personal branding, dan yang terakhir itu thrive in network atau membangun relasi salah satu yang penting di dalam dunia bisnis ataupun dunia kerja nantinya. Eh, Baik Bapak Ibu dan teman-teman peserta semua, sebelum Bapak, saya tutup, oh gimana Mas Vigo? izin Bapak Joshua, Oh iya siap. apakah saya Monggo ada Mas waktu Biko. untuk ini bertanya dengan Mbak Fitri? Halo Mas Biko. Halo Mbak Fitri. Nanti lanjut nanyanya via WA aja Mas. Nah, Siap, Enggak, bercanda. kayaknya ngopi pagi Monggo, tadi monggo. yang tadi sampaikan Mbak Fitri tadi, kayak kita ada dia pagi retail gitu diagendakan lebih Pak Jo. bagus. Terima Nanti kasih ya Mas Biko udah ngundang saya. siap. Saya yang berterima kasih Mbak Fitri sudah Sama-sama. memberikan insightful yang luar biasa dengan kapasitas Sama-sama Mas, suatu jenengan Mbak. kehormatan. Ini sangat ya bermanfaat, nggak cuma buat para mahasiswa kami, tapi juga mungkin para dosen, kemudian kita sebagai pengelola untuk ya membawa lah, mendriven prodi ini ke depan seperti apa, Ya, Insya agar Allah, amin. agar tetap sustain, agar tetap Amin, relate amin. dengan perkembangan yang ada. Yes. Kemudian mungkin saya ini eh, apakah masih ada waktu untuk saya tektokan dengan Mbak Fitri, Pak Ju? Oh, mohon maaf Pak Biko, ini antusiasnya tinggi Oke. sekali, mungkin bukan hanya Pak Biko sendiri, mungkin dari teman-teman peserta yang lain, tapi karena mungkin waktu kita terbatas, jadi mungkin Oh iya, bagi nanti Bapak Ibu dosen ataupun para Bapak Ibu dan peserta semua, ya. untuk diskusi lebih lanjut mungkin bisa kita lakukan di luar webinar ini, mungkin Siap. jadi sediakan Ya, saya lupa jam-jam. sharing nomor WA saya, nanti bisa minta Mas Biko ya. Oh iya, siap. Boleh nanti Nanti disampaikan ke nanti Mas teman-teman Biko dibantu yang share ingin. ke teman-teman yang lain biar bisa Ya, monggo. banyak Siap, bertanya Pak Jo. lebih lanjut terkait ini. Hmm. Mohon maaf Mas Biko. Eh, Aman-aman, Pak Jo. oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup webinar hari ini, mungkin ada closing statement yang mungkin akan disampaikan dulu oleh pembicara kita, Fitri. Saya persilakan. Oke, yang pertama terima kasih banyak untuk Prodi Manajemen Retail Universitas Akprin yang telah memfasilitasi adanya webinar ini, juga untuk mempromosikan Prodi Manajemen Retail ya, yang saya validasi. Pokoknya kalau mau karir di dunia retail, ambil kuliah di Prodi Retail Akprin itu sangat cukup. Udah insightful banget dan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Karena kayak saya baca kurikulumnya, waduh keren banget ini. Jadi udah relevan banget ya dengan kebutuhan teman-teman untuk berkarir nantinya di dunia retail. Jadi saya juga akan merekomendasikan prodi manajemen retail ini dan sukses terus ke depannya. Semoga semakin berkembang dan semakin banyak mahasiswa yang kuliah di prodi manajemen retail Akprin University. Kemudian tadi beberapa sudah di summarize oleh Mas Yosua. Kemudian yang saya ingin sampaikan itu bahwa retail itu kan bukan hanya soal menjual ya, soal berjualan. Retail itu harus bisa memahami manusia. Jadi nggak hanya mengenai jual beli, tapi bagaimana kita memahami manusia, kita memanfaatkan data, dan kita menciptakan pengalaman yang terintegrasi di setiap titik interaksi. Itulah makanya ada yang menyebut retail is detail. Karena nggak hanya sekedar jual beli doang gitu kan, tapi Anda belajar consumer behavior, memahami manusia, memahami konsumen Anda. Anda harus paham data juga untuk memahami bagaimana mengembangkan produk ataupun bisnis Anda. Dan Anda harus menciptakan pengalaman-pengalaman yang menarik sehingga nanti konsumen tidak akan pergi meninggalkan bisnis Anda. Itulah retail is detail dan kita harus berbangga diri kita sudah berkecimpung di bidang tersebut yang ternyata juga dari data menunjukkan bahwa industri retail itu juga menyumbang
produk PDB negara Indonesia yang cukup signifikan. Jadi berbanggalah kita ada di industri ini dan terus maju untuk teman-teman mahasiswa yang sedang meniti kuliah. Kami turut mendoakan semoga lancar, semoga pilihannya nanti ingin berkarir di sektor retail yang apa, di bidang apa itu nanti bisa terpenuhi semua. Kemudian kami juga insya Allah akan membantu teman-teman nanti untuk pengembangan karirnya, baik itu mulai mungkin program internship, akan kami bantu kolaborasikan juga dengan beberapa perusahaan yang besar. Jadi kita learning from the big player ya, jadi jangan hanya learning from yang kecil-kecil saja. Kalau yang bisnis kecil kita sendiri bisa ngelakuin ya. Jadi kita harus juga mau belajar untuk ke big player. Jadi insya Allah nanti ada kesempatan juga bagi teman-teman untuk menuju ke arah sana gitu. Jadi demikian closing statement saya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya untuk Bapak Rektor dan Sivitas Akademika Akurin University, teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Mbak Fitri. Saya sampaikan kembali terima kasih banyak sebelumnya atas apa yang sudah disampaikan, paparan materinya juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta ataupun Bapak Ibu sekalian. Tadi Mbak Fitri sangat memberikan banyak motivasi, juga memberikan kami banyak beberapa pandangan mungkin terkait dunia pekerjaan, dunia bisnis yang tidak hanya tentunya berguna bagi mahasiswa ataupun para pekerja, teman-teman semua, juga buat prodi kami sendiri ini merupakan salah satu uh, pandangan baru yang mana memang harus kami tingkatkan lagi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua peserta, Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian yang sudah turut aktif dan juga turut berpartisipasi di dalam webinar kali ini. Tadi yang sudah bertanya, juga ada yang mungkin yang jika belum bisa atau belum berkesempatan bertanya pada webinar kali ini mungkin bisa menghubungi Mbak Fitri. Ini Mbak Fitri sendiri ya yang konfirmasi, maksudnya memberikan Ya, bertanya. kalian. Silakan jika Bapak Ibu dan teman-teman semua ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi terkait peluang karir, mungkin membangun personal branding dan sebagainya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu semua mungkin bisa bersedia untuk menyalakan kamera. Kita ada sesi foto nanti, kita 3 kali sesi foto bebas mungkin, atau mungkin yang pertama formal dulu, yang kedua mungkin gaya bebas, bisa terserah sesuai sesuai gaya kesukaan masing-masing. Baik, jadi nanti akan dipandu oleh operator dari kami. Kami persilahkan Bapak Ibu semua mungkin on cam terlebih dahulu, mungkin sebelum kita tutup kita foto bersama mengabadikan momen yang luar biasa ini. Oke, untuk sesi foto pertama, sesi formal dulu ya Bapak Ibu. Oke, baik, saya persilakan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir, ya bebas, mungkin bebas. Ya bebas. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tadi kita sudah Terima mendengarkan kasih. banyak materi dari Mbak Fitri, juga terkait beberapa pertanyaan, dan kita sudah melakukan sesi foto. Tadi kita mulai dengan doa, mungkin sebelum kita tutup juga kita mulai dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari ataupun kita dengarkan, diskusikan hari ini, semoga bermanfaat buat kita ke depannya, buat peluang karir kita, dan juga mungkin bisnis-bisnis yang akan kita bangun nantinya. Doa dimulai, siapa? Amin. Doa selesai. Terima kasih kembali untuk pembicara kita, Mbak Fitri Cahyandari atau Mbak Fitri. Terima kasih juga Bapak Rektor kita, Pak Edi Sutanta, juga Bapak Ibu teman-teman peserta webinar semua. Terima kasih banyak atas aktivitas, juga partisipasi dan juga pertanyaannya. Saya Yosua Ronaldo sebagai MC dan juga moderator hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup webinar pada hari ini. Sampai bertemu di webinar selanjutnya.
Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Salam Mbak buat Fitri. Pak Edi. Pak Edi, salam buat Izin Pak live Edi. ya. Oh, jadi baik Pak Rektor, ada salam dari Pak Karyansyah. Pak Baik, terima kasih Bapak, Ibu semua, teman-teman. Terima kasih.